Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, biarlah kiranya kami boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, itu juga boleh menjadi cara Tuhan memelihara jiwa kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan bersama membaca dari Matius pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Injil Matius pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Jadi apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita kali ini cukup panjang ya, dan juga cukup serem. Tapi teks ini rasanya kalau kita baru saja melihat, entah mungkin di sosial media atau di berita, peristiwa banjir bandang di Sumatera ya, bagaimana orang-orang itu harus melarikan diri, tidak bisa bawa apa-apa, ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke gunung, ada juga yang hanya bisa berada di atap rumah. Rasanya kita bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang jauh. Nah, ketika bicara soal bencana, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin saya melihat ada sebuah postingan di-share sama teman tentang persiapan bencana.
Jadi ada seseorang yang mengatakan dia sudah menyiapkan selalu bencana, tas isinya tuh baju ganti, ada pisau, senjata tajam, pisau yang besar ya, jadi bukan buat bunuh orang, tapi buat kalau mesti motong kayu dan sebagainya. Lalu ada senter yang pakai tenaga matahari, power bank, makanan kering dan sebagainya, surat-surat. Nah, tapi dia posting itu ketika bulan Agustus. Dan ketika bulan Agustus dia posting itu, postingannya itu ya banyak yang bilang, lebay gitu ya, nggak perlu kayak begitu, nanti makanannya keburu rusak dan sebagainya. Itu malah mengundang bencana nggak sih? Maksudnya malah jadi hidup dalam ketakutan. Tapi karena bulan November ini banyak bencana, postingannya tuh viral lagi dan komentarnya sudah berbeda. Komentarnya tuh, oh iya benar juga ya, mesti begini, mesti begitu, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sikap kita memang menghadapi kehidupan, menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu memang harus seimbang ya. Tetapi saya mau mengajak kita melihat dulu pertama-tama murid-murid. Murid-murid sedang melihat dan mengagumi bait Allah. Kalau dalam Injil yang lain dikatakan murid-murid mengagumi bait Allah. Dan dikatakan itu bangunan-bangunan bait Allah mungkin saat itu jauh lebih indah daripada yang ada sekarang. Karena saat itu bait Allah itu masih ada sisa-sisa pembangunan Salomo direnovasi oleh Herodes, tapi belum yang sekarang ini sesudah dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi ya, ketika ada pemberontakan orang Yahudi kepada pemerintah Romawi, maka mereka terusir dan bait Allah dihancurkan. Jadi kalau misalnya kita pergi ke sana sekarang, itu benar-benar hanya sisa-sisanya. Jadi terbayang saat itu sebagus apa, dan mungkin juga saat itu nggak ada bangunan-bangunan lain yang bisa dibandingkan, sehingga ini yang paling bagus. Nah, ketika mereka sedang melihat sesuatu yang mengagumkan itu, Yesus bilang semua akan dihancurkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kalau kita saat itu ada di sana sedang mengagumi sesuatu yang bagus, lalu ada orang yang bilang itu semua nggak akan bertahan. Ya, mau sehebat apapun, semoga apapun, semua yang di dunia akan berlalu. Mungkin kita akan berkata, aduh, ini killjoy ya, orang lagi seneng dirusak kebahagiaannya. Atau orang yang negatif amat sih, pesimis amat, hidup tuh kayaknya maunya dibawa susah mulu gitu ya, mikirinnya akhirat mulu. Biarin aja sih orang lagi menikmati ya. Mungkin ini sama seperti netizen di bulan Agustus yang berkata, ngapain sih siap-siap tas bencana, malah jadi kalau nggak jadi ngedoain bencana, tahu gitu ya. Tetapi sikap murid-murid ketika Tuhan Yesus berkata begitu, mereka serius dan langsung bertanya kepada Tuhan. Mereka menanyai Tuhan Yesus lebih lanjut. Artinya apa? Artinya mereka percaya pada perkataan Yesus. Dan ketika mereka percaya pada perkataan Yesus bahwa bait Allah itu semua akan hancur, itu bukan soal kapan dan bagaimana. Dan memang bait Allah itu pada akhirnya akan hancur. Tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, itu terjadi. Dan umat Israel sampai sekarang masih terus ya ini ya, dengan perang Israel Palestina dan sebagainya masih terus, belum selesai. Tapi ini bukan soal kapan dan bagaimana apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kehancuran itu akan terjadi. Ini bukan soal nubuat itu digenapi saja, tetapi ini tentang prinsip bagaimana kita memandang kehidupan, bahwa hidup itu memang sementara. Tentang kesementaraan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya lagi melihat-lihat, biasa tuh orang di sosmed tuh ada ini, rumah ya, house tour, rumah yang cantik-cantik gitu ya. Tapi ketika melihat rumah yang cantik dengan suasana yang nyaman, cozy, jendela terbuka, angin sepoi-sepoi, ada teh mengepul gitu ya. Orang kayaknya duduk di samping jendela baca buku sambil minum teh, kayaknya nikmat sekali. Tapi saya teringat dengan postingan serupa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka membandingkan kehidupan mereka sebelum dan sesudah perang Oktober 2023 yang lalu. Bagaimana dulu mereka biasa misalnya ada yang pergi nge-gym, tapi sekarang jadinya ngangkat jerigen air untuk dibawa ke kamp pengungsian gitu ya. Dan itu semua ketika saya melihat gambaran rumah yang nyaman ini, lalu saya teringat, iya ya, ini semua bisa dalam sekejap
mungkin kena banjir, mungkin kena gempa, mungkin terbakar, mungkin ada perang dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu, tidak mendoakan, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa sesuatu yang tadinya nyaman, tadinya baik, tadinya kita pikir, this is it. Ya, ini dia. Saya udah kerja keras, menabung, membangun, sudah saya atur semuanya dengan baik, dengan nyaman, selesai. Ya, sudah saya mau menikmati saja, semuanya itu bisa berlalu. Nah, tetapi disinilah bagaimana kita berpegang pada perkataan Tuhan bahwa segala sesuatu itu sementara. Bukan hanya bicara soal bencana alam, tetapi juga di sini Tuhan berbicara tentang dikatakan kejijian yang membinasakan akan berdiri di tempat kudus. Kalau dalam terjemahan TB1, pembinasa keji. Dan ini merujuk pada apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Ya, dan dia tuliskan juga dalam kitab Daniel, bahwa pada zaman akhir akan ada si pembinasa keji atau kejijian yang membinasakan. Jadi ini kejijian yang membinasakan tuh orang yang sosok yang jahat, yang menghancurkan dan juga yang menjijikan. Menjijikan di sini bisa dalam arti dia tidak takut akan Tuhan gitu ya. Kafir kalau dalam sudut pandang orang Israel, atau bisa juga orang yang memang tidak bermoral, orang yang hidupnya bejat. Tetapi orang seperti ini akan berdiri di tempat kudus. Bayangkan saudara-saudara. Artinya dari masa itu dikatakan bahwa akan ada orang yang tidak layak tetapi berada di tempat kudus. Nah, jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula memahaminya ini dengan Kaisar Nero. Ya, bagaimana Kaisar Nero yang jahat, yang mau membasmi orang Kristen itu semena-mena ya terhadap orang Kristen. Tetapi sebetulnya kalau kita bilang bukan cuma Kaisar Nero, dari zaman ke zaman selalu ada. Selalu ada orang dengan hati yang busuk, dengan agenda-agenda yang jahat, yang menumpang, yang menunggangi kekuasaan agama, sesuatu yang harusnya kudus, yang harusnya membangun, untuk menghancurkan. Ini terjadi dengan Kaisar Nero yang menunggangi penyembahan dewa-dewa pada saat itu untuk memusuhi orang Kristen. Kita juga tahu bagaimana orang Yahudi, para imamnya, mereka juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan selalu ada pemerintahan, baik pemerintahan Kristen maupun pemerintahan agama apapun, seringkali menjadikan agama sebagai tunggangan untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan mereka. Dan saudara-saudara, tetapi ada pesannya begini, ini yang paling penting, semua itu akan terjadi. Ya, tetapi waktunya akan dipersingkat karena ada orang-orang pilihan. Saudara-saudara, artinya begini, dalam hidup kita tidak bisa menghindari entah itu bencana alam, pemerintah yang jahat, peperangan, hal-hal yang kadang-kadang kalau misalnya bencana alam mungkin kita bisa berkata, oh ya ini salah kita juga ya, kayak bencana di Sumatera, manusia pada mengatakan walaupun menyalahkan orang lain sih, nggak bertobat, tapi ini karena pohon ditebangi, ini karena manusia serakah. Minimal menyalahkan manusia ya, walaupun manusianya tuh nunjuk ke orang lain ya. Kadang-kadang saya berpikir juga gitu ya, jangan sampai kita menunjuk orang lain, sebetulnya kita juga hidup dari kenyamanan itu. Ya, kita menunjuk kepada pejabat yang mengasih izin hutan ditambang, ditebangi, kita menunjuk kepada pengusaha yang menebangi hutan, tapi kita beli perabot dari hutan itu misalnya gitu ya, atau kita memakai kertas dan tisu semena-mena yang juga sebetulnya dari situ. Jadi kita juga yang menyediakan demand, menciptakan demand sehingga ada supply. Jadi tidak saling menunjuk, tapi kita sebagai manusia harus bertobat. Tetapi ketika ada orang jahat yang berkuasa dan semena-mena, tentu kita bertanya, Tuhan kenapa diam aja? Kenapa orang sejahat itu malah jadi pemimpin, malah jadi penguasa? Malah Tuhan berikan kuasa seperti itu. Nah, di sini sebetulnya yang dikatakan oleh Injil Matius ini memang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia, bagian dari sejarah manusia. Bahwa tidak selalu yang baik yang berkuasa, tidak semua yang berkuasa itu baik. Akan ada saat dari waktu ke waktu orang yang jahat bahkan akan berkelindan dengan agama, dengan pemuka-pemuka agama untuk membinasakan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana selama ada orang-orang pilihan, di situ selalu akan ada tunas harapan.
Ya saudara-saudara, selama masih ada orang baik, selama masih ada orang yang setia kepada Tuhan, maka mau sekelam apapun, mau sejahat apapun, masih ada harapan. Ya, sama seperti eh, pohon. Saya pernah nonton sebuah film juga ya. Jadi ada kebun anggur yang terbakar karena dibakar oleh musuhnya dalam film itu, habis. Tapi ketika dicari oleh si pemilik ladang, dia ketemu satu pokok yang masih ada tunasnya. Dan dia bahagia sekali, karena ini cukup. Satu tunas ini cukup untuk membangun kembali seluruh kebun anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, selama kita sebagai orang-orang pilihan tetap bertahan, tetap setia, itu jauh dari cukup untuk membawa perubahan yang baik. Maka yang bisa kita pelajari adalah, pertama saudara-saudara, jangan kita terbuai dengan kenyamanan hidup sehingga itu yang menjadi Tuhan kita. Tidak perlu juga kita hidup dalam ketakutan. Ya, jadi kita nggak perlu hidup itu, kalau hidup itu nyaman sesuai maunya kita, baru Tuhan berkenan. Sehingga ketika hidup tidak sesuai rencana, hidup berantakan, itu Tuhan jahat atau Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Karena bukan kenyamanan hidup yang menjadi Tuhan kita. Tapi kita juga tidak perlu hidup dalam ketakutan ya, takut bencana, takut hilang, takut bangkrut, takut sakit, takut mati dan sebagainya, tidak perlu. Karena ya nggak apa-apa. Ya karena kenyamanan hidup bukan Tuhan kita, jadi kalau hidup suatu saat menjadi tidak nyaman, ya juga nggak apa-apa. Karena yang terpenting, ini yang kedua, yang terpenting dalam hidup itu adalah bagaimana kita hidup sebagai orang-orang pilihan. Maka kita mengupayakan hidup sebagai orang pilihan. Kalau untuk hidup nyaman kita tidak hidup sebagai orang pilihan, buat apa? Kalau untuk hidup nyaman kita mengorbankan nilai-nilai kita, kejujuran kita, kebenaran firman Tuhan, buat apa? Ya, memang banyak tawaran untuk hidup nyaman dengan mudah. Tetapi kalau itu mengorbankan identitas kita sebagai orang pilihan, buat apa? Karena kenyamanan itu akan berlalu segera, tetapi orang pilihan yang setia itu akan bertahan dan membawa perubahan di tengah kegelapan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita percaya pada perkataan Tuhan. Seperti murid-murid, ketika mendengar perkataan Tuhan memang tidak menyenangkan. Kalau kita dengar firman Tuhan cuma mau dengar yang senang-senang aja. Kalau kita mau dengar firman Tuhan cuma yang setuju, ya, cocok itu sama saya, atau itu membenarkan saya, maka kita nggak akan bertumbuh. Ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ada saatnya mungkin mendengar yang tidak enak. Sesuatu yang kita banggakan harus dibongkar. Ya nggak apa-apa, karena itu justru gunanya mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan cuma untuk, oh ya kamu udah benar, kamu udah baik, kamu udah hebat gitu ya. Ya buat apa gitu ya. Maka sungguh-sungguhlah kita memahami firman Tuhan itu untuk bertumbuh. Biarlah firman itu menjadi firman yang memberi kekuatan, pengharapan, tetapi juga yang menegur, yang mengubahkan, yang memperbarui kita sehingga dari waktu ke waktu kita semakin baik. Kiranya Tuhan menolong kita tetap setia sebagai orang-orang pilihannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang setia bukan hanya di saat yang baik, di saat yang menyenangkan, tetapi terutama di saat-saat yang berat. Sehingga biarlah di dalam krisis, di dalam kegelapan kami boleh menjadi pembawa pengharapan. Sebagaimana Tuhan memberikan hidup kami penuh dengan pengharapan, biarlah kehadiran kami di dunia, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah pergaulan kami adalah pembawa pengharapan, menunjukkan kebaikan, kemanusiaan, kebenaran itu masih ada. Ketulusan itu masih ada, maka biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang boleh melengkapi kami, menjadikan kami dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Kristus. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Tuhan tolong mereka, tolong juga tim Basarnas untuk segera bisa mengevakuasi korban-korban. Tolong juga Tuhan agar kondisi alam boleh kembali bersahabat, dan biarlah kiranya kami belajar dari peristiwa ini, sungguh-sungguh belajar dan mau bertobat. Biarlah kiranya Tuhan
mereka yang mengeraskan hati hanya demi keuntungan, membenarkan kejahatan mereka, biarlah kiranya Tuhan juga karuniakan hati yang bertobat kepada mereka. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.